So guys, teman cerita kali ini tuh cukup mengejutkan. Selain kita dapat kiriman email dari jauh ya, dari Papua. Waktu itu kan kita udah pernah dapat kiriman dari Jayapura. Nah sekarang sebenarnya ini juga dari Jayapura. Cuman kejadian intinya itu terjadi di daerah Papua Selatan. Yang kalau dipikir-pikir ini teman cerita berbeda dari Sabang sampai Merauke ya, sampai ke Papua Selatan coba. Namun memang spesifik nama lokasinya itu nggak bisa kita sebutkan karena cerita ini menyangkut dengan sebuah kelompok atau suku yang ada di sana. Langsung aja ya, pokoknya cerita ini tuh sebenarnya pengalaman dari ayah teman kita namanya Pak Glenn. Jadi yang nonton teman cerita ini sebenarnya anaknya yang bernama Quinsa. Halo Quinsa. Kalau Pak Glenn mah kagak tahu teman cerita apaan gitu. Nah makanya karena Quinsa tahu nih kalau ayahnya benar-benar punya cerita yang gila, jadinya dia mengirim email ke teman cerita nih tentang cerita ayahnya tersebut. Dimana di tahun 1982 sebelum Quinsa lahir ke dunia ini, ayahnya Pak Glenn ini semacam aktivis peneliti yang suka melakukan ekspedisi ke suku pedalaman-pedalaman Papua. Mulai dari Papua Barat, Papua Selatan, Tengah, sampai pegunungan dan semua di Jabani. Dimana Pak Glenn ini memang bergabung di sebuah organisasi dari Amerika sana yang base-nya ada di Jayapura. Dari situ Pak Glenn juga bertemu dengan Mama Quinsa, alias ya ibunya Quinsa tuh namanya Martha. Bu Martha ini mah orang Amerika, bule asli. Bukan bule Depok ngecat sendiri. Tapi kan kalau di Indonesia biasanya nama mau bule juga berubah tuh. Misalkan udah punya anak nih, nenteng anak gitu ke tukang sayur atau ngantar sekolah begitu ya. Pasti dipanggilnya kan kayak, Mama Quinsa mau kemana? Ya udahlah, pokoknya cerita singkatnya, Pak Glenn sama Bu Martha ini tuh menikah. Ya tapi setelah ini kita izin ya ceritanya nih panggil nama seperti biasa. Karena kan ini menceritakan kejadian waktu dulu tuh, jadi izin ya. Nah pokoknya aktivitas yang mereka lakukan, perkara suka ke pelosok-pelosok pedalaman gitu kan macam bolang buat melakukan penelitian, itu mengakibatkan katanya Martha ini tuh susah hamil. Karena memang kalau kata dokter, Martha ini kayak suka kelelahan. Dan pernah waktu itu, dia sampai nggak sadar coba kalau dia lagi hamil. Karena kan kandungannya juga masih baru, belum ada seminggu. Kurang. Karena waktu itu dia lagi ngebolang ke pelosok Papua Barat. Papua Barat gitu, kita pakai kecot. Kenapa kita jadi cadel begitu ya? Lagi ngebolang ke pelosok Papua Barat, begitu jelas ya. Ya akhirnya walaupun terhitung masih baru banget kandungannya, tapi udah ya hilang keguguran, itu membuat Martha sedih luar biasa. Lumayan murung tuh dia berbulan-bulan. Dari situ Glenn ini mengetahui kalau ternyata Martha itu memang sangat mengidam-idamkan yang namanya punya anak. Karena memang di kesehariannya pun Martha ini suka banget sama anak kecil. Kalau lagi berkunjung nih ke suku-suku yang ada di Papua, dia pasti dengan mudah berbaur sama ibu-ibu sana. Gendongin tuh bayi-bayi mereka gitu, sama main dengan anak-anak yang ada di sana. Sampai suatu hari 2 tahun setelah mereka menikah, mereka ini pergi tuh ke daerah Papua Selatan pedalaman, yang mana di sana ada sebuah suku yang cukup terkenal sampai ke wilayah internasional, di mana suku ini terkenal berbahaya dan sakral gitulah istilahnya ya. Karena waktu itu juga suku tersebut sebenarnya tidak mau menerima kehadiran orang luar, yang kalau salah-salah lu bisa masuk ke situ, kagak bisa pulang lu. Dan selain itu pun, suku ini terkenal dengan black magicnya yang masih sangat kental. Apalagi ini kan di tahun 1982, berarti 2 tahun 82, 84. Ya kita juga belum lahir tahun segitu. Nah waktu itu mereka ke sana memang karena sebelumnya ada sebuah kasus kalau warga Amerika yang hilang di sana guys. Dimana orang yang hilang itu tuh sempat bekerja sama dengan organisasi di mana Glenn sama Martha ini ada. Ya memang tujuannya dia untuk melakukan penelitian di Papua Selatan. Udah mau setahun lebih waktu itu belum ketemu katanya gengs. Ya tapi tujuannya Glenn sama timnya ke sana pun itu sebenarnya bukan untuk mencari warga Amerika itu juga sih. Karena itu bukan tugasnya mereka. Tapi memang ada penelitian yang harus dilakukan lah dengan suku yang ada di Papua Selatan itu. Makanya dari awal memang mereka ini perginya rombongan rame-rame dan ditemani sama beberapa orang lokal yang bisa bernegosiasi dengan penduduk asli sana lah. Jadi warga lokal orang Papua yang diharapkan bisa ngomong dengan suku yang ada di sana gitu kan. Soalnya yang lainnya kebanyakan bule-bule, kecuali Glenn sama ada beberapa orang lainnya. Yang ternyata bener aja nih, menurut ceritanya Glenn, suku sana awalnya tidak menerima kehadiran mereka. Jadi mereka sempat diusir dan tidak diperbolehkan memasuki area perkampungan di mana suku itu tinggal. Tapi setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya mereka diperbolehkan juga. Ya di awal mungkin suku itu ngelihatnya ini orang-orang pada blonde-blonde semua gitu ya, rambutnya kan bule-bule. Begitu juga termasuk si Martha, jadinya ditentang buat masuk. Untungnya mereka kan udah bawa nih orang lokal nih yang dimaksudkan untuk memang bernegosiasi. Akhirnya mereka diizinkan untuk masuk dan berinteraksi dengan penduduk sana secara langsung. Bahkan tinggal di situ juga. Semua berjalan lancar sampai beberapa hari mereka tinggal di sana dan melakukan penelitian. Martha seperti biasa tuh bisa berbaur dengan wanita-wanita yang ada di sana dan bermain dengan anak-anak mereka juga. Sampai kira-kira hari ketiga, gengs. Beberapa anggota yang baru balik dari hutan nih membawa seorang anak perempuan yang kira-kira berumur 1 tahun lebih lah. Anak itu tidak memakai busana apapun, badannya tampak kotor dan lusuh. Namun yang paling menarik perhatian adalah rambutnya pirang tapi aut-autan dan bola matanya coklat terang. Martha yang melihat anak itu langsung terpesona gitu. Wah,
ini anak siapa? Anggota yang menemukan di hutan tadi itu bilang kalau anak ini ada di hutan di samping seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Namun saat ketua suku yang ada di sana tuh melihat anak tersebut yang telah dibawa sama anggotanya Glenn, dia langsung kaget dan menyuruh untuk mengusir anak itu keluar dari wilayah. Kejadian itu cukup chaos, gengs. Dimana Martha dan yang lainnya tuh mengira mungkin karena anak ini penampakannya kan kayak orang asing juga gitu ya, rambutnya pirang, jadi nggak diterima tuh. Akhirnya beberapa anggota lain tuh pergi membawa anak tersebut keluar dari wilayah suku itu untuk diamankan dulu. Sementara Glenn, Martha sama yang lainnya itu pergi ke tempat tadi di mana si anggota itu menemukan anak ini, jadi di dalam hutan. Ternyata bener aja di sana ada sosok wanita yang kira-kira umur 35-an gitu ya, terbaring di tanah sudah tidak bernafas. Tidak ada tanda-tanda serangan binatang buas atau misalkan ada luka-luka di tubuhnya, enggak. Jadi kemungkinan wanita tersebut meninggal karena penyakit atau mungkin kelaparan. Namun wanita tersebut itu bukan orang asing, gengs, melainkan ya seperti orang Papua tapi berbeda dengan suku yang lagi didatengin sama Glenn. Kenapa begitu? Dari bajunya itu berbeda. Suku yang lagi didatengin Glenn ini nggak ada pakai baju yang kayak wanita ini. Jadi kayak pakaian adatnya gitulah. Jadi mereka ini menyimpulkan kalau kemungkinan wanita ini itu adalah suku lain yang ada di sekitar wilayah itu. Tapi nggak tahu nih, apakah wanita ini ibu dari anak yang tadi ditemukan atau bukan? Hubungannya apa? Kenapa anak tadi itu ada di sebelah wanita ini? Karena kan anak yang tadi itu seperti anak dari bule gitu, orang asing, rambutnya pirang, sedangkan wanita ini seperti penduduk asli. Akhirnya mereka ini membawa wanita tersebut untuk dikuburkan dengan layak. Sementara anak tadi dibawa ke pos kantor organisasi mereka. Dia tampak ketakutan dan tidak berbicara apapun. Badannya gemeteran, kurus, dan saat Martha datang ke sana, terlihat sebenarnya udah ada beberapa roti, ayam, buah-buahan gitu di depannya dia, tapi anak itu tidak sama sekali menyentuhnya. Lagi-lagi Martha nih mengeluarkan keahliannya untuk mendekati nih anak tersebut dengan cara kayak makan duluan gitu kan di depan dia. Sampai pokoknya anak itu mau ikutan makan, geng. Semua anggota di sana kayak seneng ngeliat si anak ini. Karena walaupun kotor, tetap kayak kelihatan cantik gitu ya, namanya anak bule. Namanya lu waktu kecil gitu kan, dekil banget. Main layangan mulu sore-sore sih habisnya. Namun penelitian yang organisasi ini lakukan kan belum selesai. Baru juga 3 hari. Jadi sebenarnya mereka ini harus balik ke pemukiman warga suku tadi. Tapi akhirnya Martha ini tetap memilih untuk tinggal di pos dan akan membawa anak tersebut untuk dilaporkan ke kepolisian kota ataupun dinas sosial. Karena kan nggak tahu ini anak dari suku mana. Karena kan kalau dari suku yang lagi mereka teliti, si anak ini ditolak, disuruh pergi. Ya udah akhirnya Martha sama 2 orang lainnya tuh menetap di pos dan bilang akan pergi duluan pulang tuh besok hari. Sementara Glenn sama warga lainnya itu balik ke pemukiman warga suku yang lagi mereka teliti. Karena tahun itu komunikasi masih sangat terbatas ya, apalagi mereka juga di pedalaman. Jadi Glenn nggak tahu nih kabarnya Martha bagaimana. Pokoknya mereka janjian akan ketemu nanti di rumah setelah Glenn menyelesaikan penelitiannya lah. Yang kurang lebih itu berlangsung selama 2 mingguan. Setelah semua selesai dan dirasa cukup, Glenn sama organisasinya pamit tuh pulang. Mereka kayak dikasih kayak kenang-kenangan gitu kalung yang terbuat dari tulang-tulang hewan yang katanya itu adalah penangkal keburukan. Ya sama Glenn diterima aja, pokoknya ya lancar lah udah. Dari awalnya yang tadi cukup alot nggak diterima sampai akhirnya pulang, mereka pun kayak disambut dengan perpisahan. Nah tapi setelah pulang, dia baru mendapati kabar kalau ternyata Martha dan 2 anggota lainnya itu mengalami kecelakaan waktu mereka lagi perjalanan pulang tuh. Dimana saat itu mobil yang dikendarai mereka itu ditabrak truk pengangkut timah yang gede-gede gitu, guys. Untungnya Martha hanya luka-luka yang tidak serius, tapi 2 anggota lainnya cukup parah, sampai ada 1 yang koma. Karena posisinya 2 anggota itu di depan tuh, dan ditabraknya memang dari depan gitu kan teman-teman. Sementara Martha sama anak yang dia bawa duduknya di belakang. Ya buat Glenn saat mendengar istrinya ternyata tidak terluka parah, tentunya sangat lega ya. Dan si anak asing ini malah kagak ada luka sama sekali. Malahan sekarang tuh waktu Glenn ketemu kondisinya udah bersih, udah cantik begitu, berber kayak anak bule. Nah Martha di situ mengaku ada ketertarikan dengan anak tersebut. Maksudnya si Martha ini meminta kepada Glenn untuk mengadopsi anak ini. Hal itu tentunya yang membuat Glenn cukup kaget juga, karena dia memang tahu Martha ini menginginkan seorang anak, tapi nggak pernah terlintas kalau mereka akan mengadopsi anak lain gitu loh maksudnya. Ditambah konteksnya ini kan nggak tahu nih anak sape, nemu di pedalaman hutan Papua begitu kan, nih bule lagi. Agak cukup random dan misterius. Nah tapi kalau dari organisasinya Glenn nih, menduga sepertinya anak itu adalah hasil hubungan gelap dari yang mungkin peneliti asing seperti mereka dengan penduduk lokal sana. Dan anak itu akhirnya tidak diterima oleh suku wanita tersebut. Ya karena penampilannya orang asing gitu anaknya ya. Cuma buat nge-trackingnya dirasa-rasa juga akan cukup sulit. Apalagi lagi-lagi tahun segitu. Dan dugaan lainnya pun, sosok wanita yang ditemukan di dekat si anak itu adalah kemungkinannya ibunya. Walaupun ya penampilannya berbeda banget. Ya tadinya sebenarnya ada perdebatan kalau anak ini mau diserahkan ke dinas sosial. Jadi waktu dalam perjalanan sebelum kecelakaan tuh, 2 orang anggota itu bilang kayak,
ini harus diserahkan ke dinas sosial dulu. Tapi Martha yang mempunyai ketertarikan kayak apa ya, pengen melihara gitu, pengen adopsi. Tapi tahu-tahu ya kecelakaan. Dan dari situ memang si anak ini terlihat sangat dekat dengan Martha. Jadi memang akhirnya atas keputusan organisasi, Martha diminta untuk dititipin dulu lah, untuk melihat nanti keputusannya gimana. Sambil mereka mencari tahu juga nih background si anak ini. Ya kali aja gitu ketemu. Kalau memang dirasa nanti Martha nggak sanggup, ya udah baru diserahkan ke dinas sosial. Ya Martha berbahagia karena kan selama ini dia mengimpi-impikan punya anak. Dan si anak itu juga terlihat sangat nempel ke Martha. Sedangkan sama yang lain, dia kayak takut-takutan. Jadi beberapa hanya mau deketnya sama Martha. Glenn pun ya ikut nggak tega ya. Akhirnya mereka setuju untuk mengasuh anak tersebutnya sementara waktu. Yang akhirnya mereka beri nama Prinsa. Singkatan dari Princess Martha. Ceilah, repot deh lu ah. Mentang-mentang bule begitu, namanya ribet gitu. Prinsa. Kesian gurunya lah kalau lagi ngabsen gitu kan, namanya ribet. Prinsa di sini juga konteksnya belum bisa berbicara ya, gengs, atau tidak mau berbicara, kita nggak tahu. Selain memang dia juga masih kecil ya terlihatnya. Bener-bener nggak ada suara apapun masalahnya yang dikeluarkan dari mulutnya dia, macam kayak cuma teriak, nangis gitu, nggak, diem aja. Cuma dia cukup mengerti kalau misalkan Martha sama Glenn ini berbicara, kayak duduk di sini atau jangan pegang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, begitu loh. Ya, hal-hal yang basic surprisingly memang dia mengerti. Maksudnya selain ini anak masih kecil dan asalnya juga dari hutan ya, dikira macam kelakuannya kayak Tarzan gitu. Tapi enggak, ternyata kelakuannya tenang, kagak begajulan. Ya kadang-kadang sekali dua kali tantrum gitu kan, ngerengeknya namanya anak kecil nggak apa-apa. Cuma sama Martha yang lagi apa ya, happy-happynya gitu kan ngasuh anak, selalu diemong, diturutin semua apa yang maunya Prinsa. Nggak mau makan ini ya udah nggak apa-apa, maunya makan apa begitu. Walaupun kalau makan masih kayak banyak makanannya harus disuapin tuh sama si Martha. Pokoknya hari-hari Martha akhirnya diisi dengan bonding dengan Prinsa. Istilahnya Martha ini beralih profesi mendadak jadi full time mom, menemukan ya dunia barunya begitu. Tapi keanehan tuh mulai muncul. Yang seperti apa ya? Dulu nggak begini kok jadi begitu. Macam nih, tahu-tahu banyak banget serangga yang bermunculan tuh di rumah. Jadi Martha sama Glenn ini kan tinggalnya tuh di Jayapura ya, bukan di Papua Selatan. Nemunya tadi tuh si Prinsa di Papua Selatan, tapi ya namanya serangga mah ya ada lah. Tapi ini tahu kok banyak banget, macam apa kulabang, cacing, sampai lebah pada masuk rumah. Dan Prinsa ini sama sekali nggak ketakutan deh masa deh. Ya kalau Martha sama Glenn kan untungnya mereka emang ngebolang ya, sering ke hutan, nemunya lebih serem-serem, macam ular, singa begitu. Jadi ya mereka sih nggak takut. Cuma kan dikira ini sekarang ada anak kecil nih, apa kagak bahaya tak? Tapi berhubung Prinsa ini juga nggak rewel, misalkan tahu apa, ada kelabang masuk rumah gitu, ada cacing gitu, ya udah tinggal disapu aja sama Martha. Kalau kita mau udah jujuritan gitu, naik-naik gitu ke meja ya. Masalahnya keberanian si Prinsa terhadap serangga-serangga ini agak terlalu berani. Jadi pernah pas mereka lagi sarapan nih, pagi-pagi kan makan bareng, pas Martha lagi ngolesin selai strawberry itu ke roti, kok tok-tok kayak ada item-item. Yang ternyata di dalam selainya banyak cacing-cacing yang udah mati. Dan kayak kebenyat gitu keoles pisu. Parahnya sih Glenn udah sempet itu gigit makan rotinya. Jadi si Martha yang baru mau ngolesin buat dia sendiri nih, terus baru sadar gitu, baru ngeh. Pas Glenn tahu gitu kan ternyata ada cacing, lah muntah-muntah. Dan Prinsa malah kayak ketawa-ketawa gitu, kayak happy anak kecil. Tapi ngeliat wajah Prinsa yang happy ketawa-ketawa nih, mereka jadi kayak luluh gitu ya. Ya udahlah, namanya anak kecil kali, dia iseng gitu, nggak ngerti. Mainan aja gitu, namanya binatang sama makanannya dicecel-cecelin gitu kali ke selai. Walaupun Martha juga bingung. Lah, kapan Prinsa masukin cacing-cacing itu ke selai? Secara kan Martha ngawasin terus ya, maksudnya ngomong si Prinsa terus ya. Dan anak sekecil Prinsa emang bisa buka tutup selai yang lumayan kenceng begitu. Agak aneh sih, tapi ya sudahlah. Hari-hari selanjutnya nih, belum ada seminggu nih si Prinsa di rumah itu. Selain tadi banyak serangga berdatangan, rumah Martha dan Glenn ini juga seperti didatangi apa ya, entitas-entitas yang mengerikan. Jujur Glenn sama Martha nih, itu tipe-tipe orang yang sebenarnya nggak percaya hal-hal macem hantu-hantu begitu dan sejenisnya, gengs. Apalagi Martha yang orang Amerika. Nah, waktu si Martha hanya berduaan sama Prinsa aja di rumah, karena Glenn ini kan lebih banyak di luar ya melakukan penelitian. Entah kenapa Martha ini seperti sedang diawasi oleh sosok-sosok dari luar rumah. Jadi Martha ini suka merasa ada ngintipin dari jendela, gengs. Rumahnya itu kan memang banyak jendela dan hanya ada korden-korden vitrasi yang putih nerawang itu loh, yang lumayan tembus pandang. Nah, waktu lagi bacain buku dongeng, lagi siang-siang tuh biar si Prinsa ini tidur, sekelebat dia melihat kayak ada yang lewat di luar jendela. Seret, itu jelas banget karena bayangannya masuk sampai ke dalam rumah kena sinar matahari ya. Nah, waktu si Martha ngeliat keluar jendela, bener, ada sosok kayak laki-laki bule yang berjalan menjauh membungkungi ke arah jendela. Jadi si Martha cuma ngeliat punggungnya doang, si laki-laki bule itu lagi jalan. Martha tahu itu laki bule karena rambutnya juga pirang. Dia mikir itu siapa? Karena kan mukanya kagak kelihatan ya, apa orang dari organisasinya. Cuma ya kenapa pergi gitu, kenapa nggak ngetok pintu? Akhirnya Martha buka jendela dan teriak kayak, "Hei!" gitu, maksudnya manggil itu orang. Dan orang itu langsung berhenti waktu si Martha teriak. Tapi diem aja gitu, masih mengunggungin nih posisinya nih. Martha kan teriak lagi ya, "Who are you looking for?" gitu. Kayak, "Lau nyari saha." Begitu kan ya maksudnya ya. Tiba-tiba laki-laki itu balik
balik badan dan terlihat ada tombak yang nancep di perutnya, guys. Sampai mules gue bayanginnya. Seketika itu juga si Martha panik. Ya dia kira kan itu orang luka kena tombak, coy. Dia langsung buru-buru nih keluar rumah, lewat pintu depan gitu kan, lari ke tempat tadi posisi pria itu berada, tapi ternyata udah hilang, nggak ada. Dia selingat-selingat gitu kan nyari jejak orangnya, nggak ada. Misalkan ada apa tuh, darah netes atau gimana ya, ketancap tombak habisnya kan tadi. Nah lagi kebingungan begitu, tahu-tahu ada suara tangisan dari dalam rumah. Ya mana Martha langsung buru-buru balik, karena bener aja itu Prinsa nangis. Baru pertama kalinya itu akhirnya keluar suara walaupun cuma tangisan ya itu anaknya. Martha langsung meluk Prinsa gitu kan, nenangin dia. Tapi hal yang bikin Martha kaget nih, waktu dia lagi gendong si Prinsa, dia baru ngeh ada jejak sepatu yang kotor banget penuh lumpur di lantai rumahnya dari arah pintu luar ke dalam menuju kamar. Sedangkan masalahnya si Martha waktu itu, waktu tadi dia keluar terus masuk lagi, dia melepas sepatu. Lah maksudnya itu berarti jejak sape. Malamnya Prinsa demam. Dan Martha kan juga menceritakan kejadian hari itu ke Glenn ya. Karena belum pernah menangani anak demam, Martha lumayan bingung tuh. Dan akhirnya dia bawa aja tuh ke rumah sakit sama si Glenn. Dulu tahun segitu rumah sakit di Jayapura masih jarang banget, apalagi dokter anak gitu, bisa dibilang ya susah. Jadi dulu bentukannya kayak rumah biasa, yang mana di situ adanya dokter praktek dari wilayah-wilayah lain, misal dari Jakarta, Sumatera, Kalimantan gitu, gengs. Dan dulu juga dokternya merangkap semuanya, macam ya dokter umum, gak ada yang spesialis gitu loh. Tapi ya Martha tetap membawa Prinsa ke sana, setidaknya buat dicek. Waktu dia datang nih, semua bayi-bayi yang tadinya diem pada nangis semua. Jadi kan banyak juga tuh ibu-ibu yang bawa anaknya di depan gitu kan, nunggu antrian. Tuh tahu anaknya pada jerit-jerit gitu, berisik nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya si Prinsa dicek nih, dan dibilang kayaknya kemungkinan ini demam biasa. Ya akhirnya dikasih obat penurun panas saja. Malamnya hujan turun deras tuh disertai petir. Glenn dan Martha kira Prinsa ini bakal ketakutan mendengar suara petir, ya layaknya anak-anak kecil lainnya gimana sih. Tapi ternyata enggak, gengs. Prinsa ini biasa aja. Sampai akhirnya dia malah tidur nyenyak. Nah waktu lagi pada tidur nih, semua kan satu ranjang. Jadi si Prinsa di tengah tuh ikut tidur sama Martha dan Glenn. Tiba-tiba si Prinsa ini kebangun nangis lagi. Yang membuat otomatis Glenn sama Martha terbangun juga. Martha kaget nih, kenapa tau-tau nangis, tadi tidur pules. Soalnya memang hujan masih turun deras tuh. Cuma kan sedari awal si Prinsa nih tidur nggak takut suara hujan sama petir kok. Nah waktu Glenn nyalain lampu, betapa terkejutnya dia. Ada jejak kayak sepatu gitu penuh lumpur di tanah. Jadi waktu yang tadi awal itu kan pertama si Martha yang ngeliat, tapi sama dia malah langsung dipel. Nah sekarang nih, Glenn juga ngeliat tuh dengan mata kepalanya sendiri. Dia langsung ngecekkan ke seluruh rumah, tapi nggak ada tanda-tanda orang masuk. Pintu depan juga masih kekunci. Pas lagi ngecek-ngecek begitu, tau-tau si Martha nih teriak dari dalam kamar. Langsung lari Glenn, dan terlihat si Martha sedang memeluk Prinsa sambil menunjuk ke arah jendela. Sambil ketakutan, si Martha langsung bilang, "There was someone outside." Kayak tadi di luar ada orang gitu kan. Lagi-lagi itu jendela memang yang ditunjuk si Martha, yang sebelumnya dia ngeliat ada orang lewat, yang si laki-laki ketancap tombak. Karena memang nggak ngerti kenapa di kamar itu kordennya cuma fitras, kagak ada korden yang tebal begini begitu. Macam kalau begini kan ketutupan, nggak kelihatan luarnya bagaimana ya. Makanya Glenn mendingan beli deh tuh di Kak Jill tuh. Ini nih 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Apa kabar sih Kak Jill? Baik-baik ya, sehat ya Kak Jill ya? Pokoknya sih pas Glenn dibuka kordennya, kagak ada siapa-siapa. Cuman kan di luar gelap ya. Glenn kayak masih ngeliat itu kan keadaan sekitar gitu kan, mincingin mata. Begitu pula juga Martha gitu kan, kayak tadi ada kayak orang kok, gimana ya, ini gelap ya. Sampai tahu-tahu ada kilat petir yang membuat jendela kaca tuh kayak memantulkan jadi macam cermin gitu. Dan terlihat di situ di pantulan jendelanya ada sosok wanita yang berdiri di belakang mereka berdua. Jadi sosok itu ada di dalam ruangan, kelihatannya kayak cering gitu kan, sesaat cepat gitu ada kelihatan tuh di kaca tuh berdiri gitu. Dan pas mereka langsung nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Di situ mereka langsung merinding. Martha dan Glenn juga langsung lihat-lihatan karena mereka berdua ya sama-sama ngelihat tadi itu sosoknya. Dari situ mereka meyakini kayak wah ada sesuatu yang aneh ini mah. Dan setelah malam itu yang berbikin sport jantung kaget ya, mereka berdua nih membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dimana kalau mau ditarik mundur nih, kejadian tersebut kira-kira berlangsung saat Prinsa hadir di rumah ini kan. Mereka jadi bertanya-tanya, sebenarnya ini Prinsa anak siapa? Dan kenapa ada hal-hal menakutkan yang janggal semenjak dia ada? Tapi gimana pun juga, Martha ini kan udah terlanjur sayang ya, dan tetap ingin menjaga Prinsa. Namun semakin lama gangguan itu dirasa rata semakin meresahkan gitu, geng. Dimana di rumah itu suka ada kayak bercak tangan seseorang di tembok, dan tanaman semuanya entah kenapa kering. Padahal lagi musim hujan, lah tapi kok kering. Pernah suatu malam nih si Martha, dia mimpi kalau dirinya seperti dikejar-kejar sama suku pedalaman Papua. Tapi dia belum pernah melihat pakaian dari yang suku ini pakai. Itu suku mana? Yang jelas dalam mimpinya itu, Martha ditusuk tombak sampai dirinya terbangun dan mendapati Prinsa nggak ada di kamar. Spontan dia langsung membangunkan Glenn dong. Mereka berdua mencari itu di dalam rumah, tapi nggak ketemu, gengs. Pas ngeliat keluar, ternyata si Prinsa lagi main ayunan di bawah pohon. Jadi si Glenn ini emang kayak buatin ayunan sekedarnya dari tali sama papan gitu loh yang digantung. Ya mereka kan panik kan, gimana caranya si Prinsa bisa keluar. Padahal itu rumah dalam keadaan kunci semua loh. Habis itu udah dibawa masuk nih. Ayunannya itu masih gerak-gerak.
di luar dong, gengs. Ya sebenarnya tapi kalau dipikir-pikir hal-hal yang terjadi itu tidak mencelakai Glenn ataupun Martha ya. Hanya saja ya mereka jadi kayak khawatir dan ketakutan dengan hal-hal yang tidak biasa itu. Sampai akhirnya sekitar jalan 2 bulan habis mereka merawat Prinsa, Martha yang selama itu jadi full time mother ya. Telah datang bulan dia, gengs. Awalnya dikiranya mensnya lagi kacau aja kali. Tapi pas dicek ternyata Martha hamil. Tentunya hal itu menjadi kabar yang menggembirakan. Karena Martha sama Glenn memang menanti-nantikan hal itu lagi kan. Setelah sebelumnya waktu itu pernah keguguran. Kerabat-kerabat sekitar juga ikut seneng. Dengan bilang mungkin berkat Prinsa. Ya ibaratnya Prinsa ini jadi semacam pancingan. Ditambah Martha ini jatuhnya juga kan gak kerja. Jadi lebih banyak istirahatnya gitu, gak kecapean kayak kemarin-kemarin. Namun dokter bilang kalau kandungannya Martha ini lemah. Jadi harus hati-hati banget. Ya akhirnya Martha bed rest pada saat itu, gengs. Kalau misalkan Prinsa ngajak main nih, Martha bilang, kita baca buku dongeng aja ya di rumah. Karena kan dia lagi nggak boleh capek-capek. Jadinya Prinsa suka jadi tantrum. Yang mau nggak mau, Martha menuruti aja nih dengan main sama Prinsa di luar. Tapi pernah pas Martha sama Prinsa ini lagi main masak-masakan di halaman belakang, Glenn nih pulang nih, dan melihat mereka gitu kan di luar panas-panasan, langsung disuruh masuk. Karena memang cuaca lagi terik banget. Cuma Prinsa yang lagi asik main nggak mau. Tapi sama Glenn kan dipaksa gitu ya. Tahu-tahu ada burung gagak yang terbang dari atas sampai matuk kepalanya si Glenn, coba berdarah. Ya awalnya dikira itu semua kebetulan aja. Karena kan sebelum-sebelumnya Prinsa ini kalau lagi tantrum memang selalu dimanjain ya, selalu diturutin tuh sama si Martha. Dan gak pernah ada kejadian buruk yang menimpa Martha ataupun Glenn. Nah namun setelah kejadian gagak itu, Martha ini sempat ke pasar nih sama Prinsa. Di situ si Prinsa kayak nunjuk-nunjuk permen gula ya, macam gulali gitu kali ya. Cuma sama Martha nggak dikasih. Karena ya sesimpel biasalah anak kecil jangan permen-permen terus. Ya tantrum lagi dong tuh si Prinsa. Tapi Martha nggak menghiraukannya, kayak dicuekin aja sementara dia tetap ngelanjutin belanja tuh milih-milih sayuran. Tiba-tiba banyak orang berteriak dan tahu-tahu tanpa sadar ada yang menggigit betisnya Martha. Ternyata itu anjing warna hitam. Sama penjual-penjual di situ langsung digebukin tuh anjingnya tuh. Dan karena waktu kegigit Marthanya kaget sampai jatuh. Betisnya berdarah tuh kegigit anjing dan dari pahanya juga mengalir darah. Langsung Martha dilarikan ke rumah sakit. Untungnya memang anjing itu bukan anjing rabies, melainkan anjing kampung biasa yang ada di situ. Dan kata penduduk sana, anjingnya ini nggak pernah gigit orang loh sebenarnya loh. Nah namun meskipun betisnya bisa diobati, tapi kandungannya Martha keguguran dan sakit jatuh tadi. Rasanya bener-bener sedih 2 kali loh ini keguguran. Sampai saking keselnya Glenn ini mencari itu anjingnya ke pasar. Ya namanya juga mungkin kesulut emosi kali ya. Walaupun itu ya sebenarnya juga hewan, tapi Glenn menganggap karena anjing itu istrinya keguguran. Tapi pas sampai pasar, dia melihat si anjing ini lagi bermain dengan remaja-remaja yang ada di pasar sana. Kelihatannya jinak-jinak aja. Loh kok bisa tahu-tahu si Martha digigit? Yang konteksnya Martha lagi diem munggungin anjing itu, nggak lihat ya milih-milih sayuran digigit, kan aneh banget. Pas ditanya lagi nih sama si Glenn, Martha cerita sebelumnya si Prinsa nih ngerengek minta gulali tapi nggak dibeliin. Mereka jadi bertanya-tanya apakah ada kaitannya. Tapi Martha yang terlalu berduka itu nggak berusaha untuk mencari tahu semuanya. Ya karena masih kepikiran ya telah keguguran. Akhirnya Glenn yang penasaran nih mencoba untuk membuat si Prinsa tantrum. Karena kan Martha lagi murung terus tuh di dalam rumah. Jadi si Prinsa yang waktu itu ngajak main, udah main sama Daddy aja gitu kan, jangan ganggu mami dulu. Akhirnya Glenn ini membawa Prinsa main ke rumah bareng, ke halaman belakang seperti biasa. Di situ mereka main masak-masakan dan ada saat dimana Glenn ini kayak pura-pura nyuakin si Prinsa. Ngeliat nih si Prinsa kayak udah mulai cemberut gitu kan dicuekin. Glenn pergi tuh masuk ninggalin Prinsa ke dalam rumah. Dimana si Prinsa sampai nangis itu dua. Jujur waktu itu sebenarnya Glenn agak ngerasa nggak tega, yang ngerasa dianya jahat. Tapi ada hal yang nggak disangka-sangka terjadi loh gengs. Waktu Glenn lagi ngintip gitu kan dari jendela untuk memastikan si Prinsa nggak kenapa-napa, nangis doang. Tahu-tahu ada burung gagak yang nabrak ke jendela. Wah gitu sampai jendelanya retak di hadapannya si Glenn lagi ngintip di jendela. Makin lama tangisan Prinsa ini makin kencang nih. Karena Glenn sama Martha pun gak keluar rumah. Tapi Martha yang mendengar suara tangisan Prinsa dan tadi ada suara burung gagak nabrak jendela, langsung nanya, itu kenapa Prinsa kamu tinggalin di luar? Soalnya kan Martha nggak tahu ya tujuannya Glenn ini ngapain gitu. Akhirnya Martha lari keluar tuh nyamperin si Prinsa. Di luar dia lihat burung gagak banyak banget gitu ngiter di atas rumahnya. Ya Martha langsung lari gitu kan, langsung meluk si Prinsa karena kan kayak serem banget gitu banyak gagak. Sementara Glenn yang masih di dalam rumah nggak ngelihat di atas atap tuh sebenarnya banyak banget gagak. Dan seketika itu juga gagak-gagak tadi pada tumbuh sendiri ke rumah, geng. Jadi kayak gitu sampai Glenn ketakutan di dalam. Dan Martha ngelihat itu kan dia dari luar ya, itu gagak-gagak terbang terus nyubrukin diri ke rumah. Dia langsung meluk si Prinsa nih lagi nangis gitu kan sampai akhirnya terdiam. Dan saat itu juga sisa gagak-gagak yang tadi lagi terbang tuh langsung pada pergi, menyisakan gagak-gagak yang udah pada bergeletakan itu di tanah abis nyubruk rumah. Pas Glenn keluar gitu kan, karena situasinya udah nggak ada yang nubruk-nubruk lagi, dia seperti bener-bener nggak percaya. Karena hal ini bukan hanya sekedar kebetulan, tapi jelas-jelas aneh. Ya masa iya tahu-tahu banyak banget gagak gitu kan berterbangan dan nubrukin di saat bersamaan si Prinsa nangis. Karena takut dengan situasi yang aneh begitu, akhirnya Glenn ini memutuskan untuk menyerahkan Prinsa ke dinas sosial. Karena kan mereka belum resmi memang ya mengadopsi menjadi orang tua asuhnya si Prinsa. Dengan kata lainnya, berarti Glenn ini memutuskan untuk tidak jadi mengadopsi
Quinza dibilang nggak sanggup lah. Namun entah kenapa sebenarnya Martha ini enggan menyerahkan Prinsa ke dinas sosial. Walaupun dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri waktu kejadian yang aneh itu. Martha sempat berdebat tuh dengan Glenn. Kalau hal yang terjadi sepertinya jika memang si Prinsa ini sedang marah dan kayak lagi tantrum aja. Lain halnya kalau Prinsa lagi tenang, lagi happy, semuanya baik-baik aja. Namun Glenn mengingatkan lagi dengan kejadian Martha yang digigit anjing sampai keguguran. Yang mana itu kan berarti bisa sangat membahayakan. Yang sewaktu-waktu yang namanya manusia nggak sadar gitu kan berbuat salah ataupun gimana yang membuat Prinsa ini jadi marah atau tantrum lagi, bisa-bisa nanti ada malapetaka lainnya. Ya akhirnya dengan berat hati, Prinsa diserahkan tuh ke dinas sosial saat dia sedang tidur. Jadi anaknya itu nggak tahu dia lagi dipisahkan karena takutnya nanti nangis-nangis lagi dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi mungkin Martha yang memang sudah punya bonding dengan si Prinsa, kepikiran terus tuh dan jadinya kayak semacam memimpikan si Prinsa terus. Dimana si Prinsa ini nangis-nangis gitu kan dalam kobaran api. Glenn bilang kalau itu mungkin hanya efek awal-awal baru pisah aja, namanya kangen. Pokoknya Glenn ini melarang Martha untuk ketemu dengan Prinsa. Namun ternyata teror-teror di dalam rumah itu nggak berhenti begitu aja. Karena Prinsa ini seperti masih ada di dalam rumah gitu, geng. Dimana barang-barang dan mainan-mainannya itu tahu-tahu sering kayak berantakan berserakan di lantai. Padahal semuanya nih awalnya tersimpan rapi. Gak ada yang pernah ngeluarin barang-barang tersebut dari lemari, tahu-tahu kenapa geletakan. Terkadang Glenn sama Martha juga sering mendengar kayak ada suara langkah kaki anak-anak lari-lari. Seperti Prinsa waktu lagi di rumah lah sering lari-lari gitu. Merasa ada sesuatu, akhirnya Glenn ini memperbolehkan Martha untuk menjenguk Prinsa. Ditemenin tuh sama Glenn ke Dinsos. Tapi ternyata gengs, pas kesana, kantor Dinsosnya itu udah habis kebakaran dan Prinsa menghilang. Jadi memang nggak ada korban jiwa waktu kebakaran. Cuma Prinsa ini hilang, nggak tahu kemana. Yang waktu itu katanya situasinya chaos, nggak ada yang jagain si Prinsa. Ya Martha nanya, kok bisa? Kenapa nggak ada yang bilang ke dia gitu kan? Ya alasannya si Martha ini belum resmi menjadi orang tua angkat. Dan dia sudah memutuskan untuk menyerahkan Prinsa ke Dinsos. Jadi dianggap ya memang sudah putus hubungan. Tidak ada kewajiban untuk mengabari kabarnya Prinsa lagi. Di situ Martha merasa sangat sedih. Dan akhirnya sempat ikut melakukan pencarian tuh. Tapi hasilnya nihil, Prinsa nggak ketemu. Waktu terus berlalu, di mana keberadaannya Prinsa ini masih belum diketahui ya. Tapi akhirnya ada kabar bahagia, di mana Martha hamil lagi, gengs. Dijaga banget tuh kehamilannya sampai akhirnya lahirlah tuh anak pertama mereka. Cuma seminggu setelah anaknya lahir, Martha nih bermimpi kalau dia tersesat di hutan dan bertemu dengan ular hitam yang sangat besar. Pas bangun, si Martha nggak ngerti arti mimpinya apa dan menganggap itu hanya mimpi biasa. Tapi pas dia lagi jemur baju di halaman belakang, dengan posisi bayinya juga lagi dijemur nih, biar kena matahari pagi gitu kan sehat. Martha ya emang agak meleng sedikit karena kan jemuran spray gitu kan gede-gede gitu kan, dia kesusahan. Tiba-tiba bayinya menangis dan pas dilihat ternyata ada ular hitam yang nggak gede, ukurannya normal seperti ular biasa warna hitam. Itu menggigit anak bayi. Lo nangis banget nggak sih dengarnya? Sampai udah dilariin ke rumah sakit. Tapi ya bayinya udah biru gitu kondisinya, nggak selama. Bisanya udah nyebar. Itu bener kayak cobaan yang bertubi-tubi untuk Martha dan Glenn. Bayangin ini akhirnya bisa lahir tuh anaknya tapi baru 1 minggu loh. Setelah sebelumnya 2 kali keguguran, ingin lahir seminggu meninggal juga. Singkat cerita, Martha yang terus-terusan sedih dan Glenn menganggap rumah yang mereka huni ini kayak aneh semenjak ada Prinsa, dan walaupun Prinsa udah nggak ada, tetap kayak ada kejadian-kejadian buruk di sana. Akhirnya Glenn ini memutuskan untuk pindah ke Amerika, yang mana itu adalah kampung halaman istrinya di daerah Vermont gitu. Katanya itu daerah pedesaan, kita belum pernah ke sana. Cukup lama mereka di sana, sekitar 5 tahunan. Dimana selama itu sebenarnya kondisi mentalnya Martha agak nggak stabil ya. Dia masih kayak orang depresi gitulah. Namun lama-lama gimana pun juga bisa pulih sedikit demi sedikit, karena kan dikelilingi oleh keluarga yang memang sayang sama dia. Akhirnya Glenn sama Martha ini mencoba untuk melakukan program untuk buat bayi lagi. Dan ternyata berhasil. Di situ keluarga Martha juga meyakinkan kalau mereka akan sangat menjaga Martha dan kandungannya dengan hati-hati. Pokoknya jangan sampai kejadian lagi, kalau enggak si Martha ini bisa gila. Dan semenjak pindah ke Amerika, itu memang dirasa udah nggak ada gangguan apa-apa. Semua kembali normal. Cuma yang nggak tahu ya dengan posisinya Martha. Karena nanti ada ceritanya nih, gengs. Sampai akhirnya anak kedua mereka lahir dan diberi nama Quinza. Namun waktu itu Quinza ini lahirnya prematur dan harus dirawat di ruang neonatal. Belum sempat nih Quinza diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena masih dirawat di ruang neonatal ya. Tiba-tiba Martha menghilang. Jadi abis dirawat di rumah sakit sekitar 4 harian dan Quinza ini masih di ruang neonatal, Martha ini kan sudah diperbolehkan untuk pulang karena persalinannya itu normal. Jadi cepet recovery-nya. Dia sempat bilang pamit mau pulang ke rumah untuk ngambil baju-baju dan sebagainya. Sementara yang standby di rumah sakit tuh Glenn sama orang tuanya Martha. Tapi Glenn tungguin di rumah sakit, si Martha ini tuh nggak balik-balik, nggak datang-datang lagi ke rumah sakit. Akhirnya ngajak ke rumah dong. Yang ternyata Martha juga udah nggak ada. Tapi dia membawa tas ransel dan beberapa bajunya karena ya di lemari udah nggak ada. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Dan sampai saat ini, Glenn maupun Quinza itu tidak tahu keberadaannya Martha. Hanya ada sepucuk surat yang waktu itu ditemukan Glenn di rumah, yang mana itu memang tulisannya Martha dengan bilang, "Maafkan aku, tolong jaga anak kita.
Aku tidak ingin Prisa mengandungnya lagi. Glenn nggak mengerti apa maksudnya. Kenapa tahu-tahu si Martha ini menulis bawa-bawa nama Prinsa lagi? Setelah lebih dari 5 tahun, mereka tuh udah nggak pernah nyinggung nama-nama itu lagi. Nggak ada clue sama sekali waktu itu Martha ini kemana. Karena seluruh kerabat pun nggak ada yang tahu. Cuma dugaan Glenn ini, Martha pergi ke suatu negara atau bahkan balik ke Papua. Karena memang pasportnya tuh nggak ada di rumah. Alias ya dibawa sama Martha. Singkat cerita, Glenn ini akhirnya membesarkan Quinza seorang diri. Ya dibantu tapi sama keluarga Martha ya, maksudnya di Amerika. Untungnya mereka semua menyayangi Quinza. Namun di awal-awal, Glenn sama keluarga Martha ini sepakat untuk tidak menceritakan apa-apa ke Quinza. Di mana mereka ini membuat sebuah cerita kalau Martha ini meninggal saat melahirkan Quinza. Dengan maksud agar si Quinza itu nggak benci sama ibunya. Yang pada kenyataannya kan berarti ninggalin dia waktu masih bayi itu baru lahir. Dari kecil nih, seingat Quinza, dia memang sering dimimpiin sama sosok ibunya. Karena kan dia dilihatin ya foto ibunya tuh seperti apa. Tapi sampai dewasa, pokoknya seingat yang bisa Quinza inget ya, kira-kira waktu umurnya tuh 9-10 tahunan, di setiap mimpinya dia selalu melihat ibunya di sebuah hutan yang Quinza sendiri nggak tahu itu hutan di mana. Dan sang ibu kayak dada-dada aja dengan menggandeng seorang anak perempuan di sampingnya. Yang awalnya Quinza itu adalah dia waktu kecil. Karena memang mukanya ya lumayan mirip. Dan si Quinza sendiri kan nggak ingat ya waktu dia umur 1-2 tahun tuh mukanya bagaimana. Dan Quinza juga suka cerita ke orang-orang gitu, ke keluarganya kalau dia mimpiin mami. Dan keluarganya oh ya udah nggak apa-apa, wajar-wajar aja gitu kan anak mimpiin ibunya. Sampai akhirnya si Quinza nih waktu gede nemu ada 2 foto masa kecilnya dia. Jadi Glenn sama keluarganya ini memang tipe-tipe yang jarang kayak mengabadikan foto keluarga gitu loh. Nggak kayak orang-orang lain yang punya satu album kayak dari tahun ke tahun gitu kan pertumbuhan anak nih kagak ada. Itu juga si Quinza nyelip aja gitu fotonya ada di waktu kecil. Tapi pas dilihat kok beda sama anak yang ada di mimpinya. Akhirnya dicerita lah tentang mimpi yang sering dia alami itu. Kalau dia melihat ada sosok anak di sana yang dia kira itu dia, tapi ternyata bukan. Ayahnya kaget karena waktu menceritakan ciri-ciri si anak ini di dalam mimpinya Quinza, yang dia kira itu dia tapi bukan, kok malah ciri-cirinya mirip sama Prinsa. Si ayah nanya, kenapa kamu baru cerita? Ya soalnya menurut si Quinza kan awalnya itu anak dikira dia. Dan selama ini kan dia juga suka bilang suka mimpin mami. Perkara dia ngiranya itu anak yang di sampingnya mami itu dia, jadi bilangnya kayak suka mimpin lagi jalan-jalan sama mami gitu loh. Nah akhirnya Glenn ini menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sampai akhirnya Quinza ini umur 15 tahun, Glenn mendapatkan pekerjaan di Jayapura lagi, jadi disuruh balik. Cukup bingung tuh dia karena selain udah tua, tapi memang kemampuannya ini kayak semacam dibutuhkan di sana. Dan dipikir-pikir lagi sebenarnya kerabat sama keluarganya Glenn kan ada di sana ya. Yang di Amerika itu adalah keluarga Martha. Setelah nanya ke Quinza apakah mau pindah ke Jayapura, ternyata Quinza mau karena memang mungkin punya apa ya, darah bolang juga dari ayah ibunya. Akhirnya sampai sekarang mereka pindah ke Jayapura. So itu cerita dari Quinza dengan sudut pandang ayahnya Glenn ya. Karena waktu kejadiannya Quinza belum lahir. Sekarang sih ayahnya Glenn sudah tidak pernah mencari mengenai keberadaannya Martha. Dari sejak awal di Amerika pun, sepertinya juga ayahnya telah melepaskan Martha. Dan sampai sekarang tapi Glenn tidak menikah lagi. Ayahnya itu hanya fokus menjalani hidup. Dia mau berkontribusi untuk alam dan dunia ini aja, sambil merawat Quinza dengan baik. Menurut info-info yang didapat dari kolega-kolega yang ada di Papua, terakhir kali memang mereka ini mengetahui kalau Martha ini balik ke Papua. Karena dia sempat menghubungi tentang masalah kendaraan gitu. Tapi abis itu nggak tahu deh jadi apa enggak, pokoknya ya udah lose kontak aja. Mereka nggak ngerti kalau Martha ini balik ke Papua setelah melahirkan Quinza dan tanpa Glenn juga. Misteri Prinsa ini sebenarnya anak siapa juga sampai sekarang Glenn pun nggak tahu. Dan untuk Quinza sendiri, dia tidak menaruh dendam terhadap ibunya Martha karena semua orang bercerita mengenai ibunya ini adalah sosok yang baik dan sangat menanti-nantikan untuk memiliki anak. Jadi kepergiannya dia setelah melahirkan Quinza, yang padahal itu sangat dinanti-nantikan olehnya, pasti ada alasan yang kuat di balik itu. Dan akhirnya pun Quinza tidak kekurangan cinta dari Daddy, maksudnya Glenn ya, Daddy Glenn, dan kakek neneknya dari Amerika. Cuma ya Quinza nggak menyangka aja, di mana ada sebuah kejadian misterius di balik ibunya yang telah menghilang. Dan dari lahir sampai sekarang, dia tidak pernah bertatapan langsung dengan ibunya tersebut. Terima kasih banyak ya Quinza untuk ceritanya. Salam buat Daddy Glenn juga. Dan terima kasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya, dan kalau mau kirim-kirim cerita, langsung di email cerita di bawah ini. Sampai jumpa lagi di Taman Cerita yang lainnya. Assalamualaikum.